Panji. Kita ketemu di alun-alun. Pokoknya kita cedake jedus ngene iki Ketemu lagi ngaji bareng ya di alun-alun Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatnya Zain dimanapun berada, jangan lupa bahagia dan bersyukur ya sahabatku. Di video kali ini sore hari sahabat ya, di alun-alun Ponorogo itu ada pengajian Gus Miftah. Ini saya berangkat habis asar ya, tapi saya mau menuju Masjid Jami dulu. Saya mau sholat maghrib dulu, nanti baru masuk alun-alun cari tempat ya sahabat ya. Seperti apa meriahnya Gus Miftah pengajian di Ponorogo? Yuk ikutin saya, yuk. Tunggu sini mama tak sholat dulu. Dek duduk sini dek. Bram, turun adek Bram. Mama tak sholat sih ya. Ini sama anak-anak ya. Duduk situ ya, duduk situ. Ini saya habis sholat maghrib ya. Alhamdulillah sudah sholat. Kita menuju alun-alun. Ayo sayang. Nih karo anak lanang. Jak bawa tikar, mana tikar ya? Bawa tikar buat duduk nanti di sana. Ketemu lagi sama Rita Panji. Kita ketemu di alun-alun. Pokoknya kita cedake jedus ngene iki Ketemu lagi ngaji bareng ya di alun-alun Ponorogo. Menambah keberkahan di dunia wal akhirah. Amin. Dan pada malam hari ini saatnya kita berwisata hati, mendengarkan dan menyimak tausiah yang nanti akan diakhiri dengan doa bersama Al Mukarram Gus Miftah. Kami persilakan. Ini ngarep buse. Wegah dijajarne.
ora. Duduke kuwi lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, wabil khusus Gus Hafid dan sahabat-sahabat Subhanul Muslimin Sugiri, bupati yang sangat sederhana. Saya agak susah membedakan diksi sederhana dan miskin. Apakah beliau ini pribadi yang sederhana atau miskin? Kayaknya ya BDT, beda-beda tipis. Tentunya beserta istri. Halo Bu. Wajahnya, mohon maaf, hatinya pasti bahagia, bisa dilihat dari bajunya, bunga-bunga. Saya meyakini kesuksesan seorang Sugiri itu tidak lepas dari doa seorang istri. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Tentunya Ibu Wakil Bupati Radi Matam, Ibu Bupati yang saya sulit untuk membedakan antara gemuk dengan gemoy, yang beliau baru merayu saya untuk mencarikan rekom supaya bisa maju lagi. Sorry Ibu Bupati, sebelum sedingin laut lepas, kita sebelumnya pernah sahangat salon pas. Ya. Serta para pejabat yang berkenan hadir, Pak Danrem, Pak Dandim, Pak Kapolres, dan seluruh jajaran Musbida yang saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Ponorogo, rahimakumullah. Alhamdulillah, baru tadi malam saya landing dari London. Saya ada ngaji dengan Muslim London sekaligus nonton final champion antara Dortmund dengan Madrid, dan alhamdulillah Madrid menang dengan skor 0-2. Berapa skornya? 0-2. Bukan 2-0, 0-2. Gini rasanya guyu-guyu. Ini calonmu beda. Tapi alhamdulillah malam hari ini saya nggak kenal kata jet lag. Kalau dulu orang bepergian apalagi naik pesawat selama 16 jam. Jakarta Dubai 8 jam, Dubai London 8 jam, masih tambah Jakarta Jogja. Walaupun di tempat yang sangat tinggi, alhamdulillah saya tidak kenal dengan jet lag. Saya meyakini diperhatikan tinggi banget. Kirain Monas Jakarta, ternyata tembok antara kita. Maka saya bersyukur malam hari ini, begitu saya melihat poster, judulnya keren. Tobat Gede. Sholawat keren. Yang nggak enak itu begini, sholawat keren itu pasti identiknya dengan Gus Asmi, dengan Gus Hafid.
Begitu ngomong tobat itu mesti kaitannya dengan maksiat, mesti kaitannya dengan. Jadi kalau ngomong selawat keren yang diingat-ingat Gus Asmi, begitu tobat geden yang diingat-ingat Gus Miftah. Nah, Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian yang berbahagia, ahli syariat itu menemukan Tuhan dengan ilmunya. Semakin dia mengkaji ilmu, maka dia akan meyakini keakbaran Allah. Makanya orang-orang alim itu, mohon maaf, orang-orang alim itu tipikalnya mungkin dia seneng ngaji, tetapi ibadahnya biasanya pas-pasan. Orang yang alim itu biasanya ibadahnya banyak, mohon maaf, ilmunya banyak, tapi ibadahnya kurang khusyuk. Contohnya siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi yang sangat alim, tetapi ibadahnya kalah khusyuk dengan bapaknya Nabi Daud. Contoh begini, masih ingat cerita Kubro dan Sugro, kakak adik. Kubro ini kakaknya, Sugro ini adiknya. Kubro dan Sugro ini sama-sama matang, hamil. Kalau bahasa Jawanya apa? Ngandut. Bahasa lebih halusnya apa? Anggarep beni. Kalau anggarep sari itu men, anggarep beni itu matang. Saya itu kalau ngomong halus, Pak Giri kalah sama saya. Kalah. Cuman kalau saya ngomong halus, orang Ponorogo malah kaget loh. Miftah cangkemnya kesambet kok ya. Jadi meteng itu bahasa Jawanya ngandut, yang lebih halus namanya anggarep beni. Kalau menstruasi itu anggap sari. Menstruasi ya, bukan mencret-mencret. Dua-duanya ini hamil, matang. 9 bulan kemudian melahirkan. Oh, ini ada pemirsa BTV. Jadi Pak Giri, alhamdulillah acara malam hari ini disiarkan oleh BTV dengan acara Jalan Dakwah Gus Miftah. Alhamdulillah ini acara Ahlus Sunnah paling favorit di televisi nasional. Jadi lumayan, raine Pak Giri ditonton secara nasional. Santai aja Pak Giri. Jadi kalau Pak Giri ngundang saya ngaji itu undang-undangnya ngamplop tipis ora apa-apa, yang penting iso ngonek-ngoneknya sak mudare. Lah. Saya ditanya sama orang Ponorogo, Gus, hebatnya Pak Giri itu apa di Ponorogo? Saya bilang, Pak Giri itu kalau duit nggak punya. Lu tenang, orang di duit aku. Tapi hebatnya dia sebagai pemimpin Ponorogo apa satu? Modal raih. Pokoknya saben ada acara masyarakat datang teko, wis ora nggo isin pokoknya. Tapi mohon maaf, rakyat sekarang itu senang dengan tipikal pemimpin sing ra duwe raih. Ono layatan ra diundang teko, ono sunatan ra diundang teko. Ora iso nyumbang bondo, minimal nyumbang swara. Lah, soalnya Pak Giri niki alhamdulillah senajan ora duwe duit tapi suarane apik. Jadi minimal iso nyumbang lagu. Ya toh Pak Giri? Orang itu ya antem. Akhirnya dua orang ini hamil, sama-sama hamil dari pernikahannya. Ingat ya, hamil di dalam pernikahan, bukan di luar nikah. Hati-hati, jangan sampai kalian hamil di luar nikah. Itu namanya kebobolan matamu, kebobolan. Kayak bal-balan wae kebobolan. Kalau bahasa Inggrisnya Saman Leven, kumpul kebo. Kalau ada orang kumpul kebo, hati-hati, punya anak namanya gudel. Akhirnya dua-duanya ini melahirkan Pak Giri. Kubro yang besar melahirkan, Sugro yang kecil juga melahirkan. Bayi itu kan lahir pasti sama. Mungkin dulu Pak Giri pas lahir bareng Gus Asmi umpamane, kuwi bayi ini mesti podo. Senajan to tuwane beda. Sing siji ganteng, sing siji wireng. Jadi belajar dari pengalaman Pak Prabowo terpilih jadi presiden itu karena sering didolimi. Nah, makanya kalau Pak Giri pengen jadi bupati lagi, maka harus siap-siap didolimi. Kira-kira begitu Pak.
Itu kampanye yang paling murah bagi. Ya gampang langsung diatur. Cuman saya itu agak terganggu dengan Tegal Sari itu tahun ini nggak ada haul. Alasannya karena mendekati pilkada takut untuk kampanye. Sebenarnya alasan yang tidak logis. Bukan, pengajian akbarnya nggak ada. Rasanya harus ngomong karena aku cuk panitia nih. Jadi pengajian tutupannya itu tidak ada. Cuman diganti sholawatan. Tapi apapun keputusan panitia kita hormati. Nah, pokoknya wong Ponorogo kudu bangga duwe Mbah Muhammad besar. Jadi bayi itu lahir sama, makanya kenapa bayi itu kalau lahir dikasih gelar supaya tidak ada bayi yang tertukar. Karena secara fisikly orang itu kalau lahir pasti mirip. Gak usah kembar, orang lain saja itu bisa mirip. Dikasih gelar. Singkat cerita, dua orang ini Kubro dan Sugro sama-sama pergi ke hutan. Salah satu bayi di antara keduanya dimakan harimau. Akhirnya bayinya tinggal satu. Bayinya tinggal satu. Begitu bayi tinggal satu, muncul konflik. Konfliknya apa? Perebutan bayi. Kubro mengakui bayi itu adalah anaknya. Sugro juga mengakui bahwa bayi itu adalah anaknya. Geger geden. Rebutan. Sugro nggak mau kalah, Kubro nggak mau kalah. Siapa yang gendong bayinya? Sugro. Akhirnya karena nggak ketemu solusi, dibawalah ke pengadilan kerajaan Nabi Dawud. Ini bawa. Dua-duanya mengajukan gugatan di pengadilan Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud itu tipikal khusyuk yang tadi saya bilang. Bukan alim. Yang alim itu Nabi Sulaiman. Makanya ayatnya bunyinya apa? Fafahamna Sulaiman. Yang paling alim itu Sulaiman. Rebutan ini. Bayiku, 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 bayiku. Nah coba, ini bayi untuk rebutan. Sekarang mbak-mbak malah banyak yang membuang bayi. Hati-hati cawe dok windok, jogonen dok. Tenang. Isi kelingan bahasanya Gus Miftah ora. Tahu bulat, cuwilik digoreng dadaan regane 500-an. Mosok namu enak model gratisan. Iya. Karena aku jadi ingin. Gak apa-apa lah. Lupakan masalah hari ini. Kenapa? Karena esok masih ada masalah lain. Akhirnya Nabi Dawud bertanya, ini tanya siapa? Kubro jawab, anakku. Ini anaknya siapa? Sugro menjawab, anakku. Ketiga kalinya ditanya, kopiku mana? Belum ada. Itu pertanyaan ketiga. Yogore ini atau Pak Bupati, Pak Bupati, Pak Bupati. Loh, ini baru Bupati Pelayan Rakyat. Terima kasih Pak Bupati. Jadi cara menutupi tidak bisa nyumbang harta minimal dengan nyumbang tenaga, kira-kira begitu. Karena bayi ini berada di tangannya Kubro, akhirnya Nabi Dawud menyatakan apa? Kalau melihat, mohon maaf, karena bayi ini di tangan Sugro, Nabi Dawud orang khusyuk itu kan ciri-cirinya gampang Pak. Orang khusyuk itu ciri-cirinya nggak mau banyak konflik. Makanya Pak Bupati sama Bu Wagub, kalau minta doa itu kamu datang kepada kiai khusyuk, jangan kepada kiai alim. Lah ceramah teko kiai alim. Tapi kalau jaluk dongo, golek kiai khusyuk. Karena orang khusyuk itu gak banyak pertimbangan, Pak. Orang khusyuk itu gak pernah suudon. Orangnya mau khusnudon toh. Makanya orang khusyuk itu biasanya gampang diapusi. Iya. Karena adanya cuma khusnudon, orang mikir macam-macam. Bila ibu-ibu di masalah keluarga, kalau minta doa cari kiai yang khusyuk. Biasanya kiai ini desa, sarungnya ngelinteng, ambune kelembaknya. Sandalnya suwalu, minimal lili gitu lah kira-kira. Itu orangnya khusyuk-khusyuk. Tapi mohon maaf tuh, mau mandi. Akhirnya pengadilan Nabi Dawud memutuskan bayi ini adalah merupakan anak dari Sugro. Kenapa? Karena yang gendong bayinya itu Sugro. Pengadilan ditutup. Begitu keluar pengadilan, ketemu Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman itu anaknya Nabi Daud. Ibu, Bapak, sebelum saya lanjutkan, itulah alasan kenapa Nabi Muhammad itu tidak punya anak laki-laki yang hidup. Kenapa? Karena kebiasaannya kalau Nabi itu punya anak laki-laki biasanya menjadi Nabi. Contoh Nabi Ibrahim punya anak Ismail, Ismail menjadi Nabi. Nabi Daud punya anak Sulaiman menjadi Nabi. Sama mana? Nabi Yakub mempunyai nama Yahya menjadi Nabi. Makanya Nabi Muhammad kenapa tidak punya anak laki-laki yang hidup? Karena khawatir sepeninggal Nabi nanti anaknya dianggap Nabi. Padahal Nabiya ba'da. Padahal tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Begitu ketemu Sulaiman, ditanya, kalian dari mana? Dari pengadilan. Apa yang kalian sengketakan soal anak? Ini anaknya siapa? Anaknya Sugro. Buktinya apa? Yang bawa Sugro. Nabi Sulaiman langsung mengajukan peninjauan kembali. Jadi peninjauan kembali itu Pak Kapolres tidak hanya sekarang, sudah ada sejak Nabi Sulaiman. Saya banding, kata Sulaiman. Saya nggak percaya kalau bayi ini bayinya